Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktikkan bagaimana cara mengatasi ibu bersalin dengan preeklamsi. Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan pemberian magnesium sulfat atau MgSO4 secara IV. Nah, syarat-syarat sebelum diberikannya MgSO4 itu ada 4. Yang pertama itu adalah refleks patelanya itu harus positif, respirasinya lebih dari 16 kali per menit, dan harus tersedia antidotum MgSO4, yakni kalsium glukonas. Dan yang terakhir itu harus urinnya itu produksinya normal, yakni sekitar lebih dari 30 cc per jam. Adapun alat-alatnya adalah sebagai berikut. Di sini ada hand sanitizer, urine bag, pipet, sarung tangan steril, gel untuk pelumas kateter, dan ini ada kateter urin. Di sini ada bak instrumen sebagai tempat spet nanti, kucing yang berisi kasa, gunting plester, ada plester. Di sini ada kapas DTT untuk sulfahydrate, Aquades untuk mengisi klem pada selang kateter, ada bengkok, ada duk, hand sanitizer, sarung tangan DTT, nasal kanul, ada funduskop, refleks patella. Di sini ada bak instrumen sebagai tempat spet nanti, ada bengkok, ada duk. Dan obat-obatnya ini ada MgSO4 40%, ada Aquades, ada kalsium, glukonas 10%, dan ini diazepam. rincir laktat, dan tabung oksigen untuk mengatasi intoksikasi MgSO4. Ada RL, ada duk dan perlak, bengkok, turniket, gunting plester, alkohol swab, infuset, aboket, 2 om, yang satunya berisi kapas DTT, yang satunya berisi handsgun. Ada bak instrumen yaitu berisi squid dan kasa. Baik Ibu, jadi karena barusan setelah dicek tekanan darah, ternyata tekanan darah Ibu itu di atas 160 mmHg. Jadi itu akan saya lakukan tindakan pemberian MgSO4 ya Ibu. Nah, sebelumnya Saya akan melakukan pemasangan infus terlebih dahulu ya Bu. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum kontak ke pasien. Yang pertama kita sudah memasang APD, selanjutnya kita buka spuit dari infusnya. Terus kita harus di bengkok. Terus kita siapkan juga aboket. Setelah itu kita pakai handscoon yang sebelah kanan. Setelah itu kita ambil selang infuser, kemudian meletakkan ke bak instrumen. Setelah itu pakai sarung tangan yang satunya. Setelah itu kita masukkan ke cairan infus. Terus pastikan tidak ada udara. Jika tidak ada, kita kunci. Setelah itu kita pasang turniket terlebih dahulu. Setelah itu ibunya disuruh menggenggam untuk mencari vena. Setelah menemukan vena, kita alkohol swab dulu. Setelah itu kita masukkan aboket. Permisi ya Bu. Setelah masuk, kita aspirasi. Jika ada keluaran darah berarti itu sudah masuk vena. Untuk difiksasi, buka turniket. Setelah itu dorong, dikeluarkan, terus kita pasang selang infus. Terus kita fiksasi dengan menggunakan plester bentuk kupu-kupu. Terus satu ini lagi.
Saya akan memasang kateter terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Karena Ibu bersalin dan keluarga menyetujui untuk Pemasangan kateter. jadi kita sediakan alat-alatnya, kemudian gunting plester sesuai kebutuhan. Jangan lupa jaga privasi pasien. Kemudian posisikan Ibu dalam posisi litotomi. Baik, selanjutnya adalah lakukan cuci tangan 7 langkah. Setelah itu kita buka spet dari tempatnya. Letakkan di dalam bak instrumen. Begitu juga pada kateter urin, kita juga masukkan ke dalam bak instrumen. Nya adalah masukkan gel ke dalam kasal. Ini untuk pelicin dari kateter urinnya nanti. Jangan lupa pasang urobag di sisi bed pasien. Kemudian dekatkan alat, dekatkan bengkok ke arah Ibu bersalin. Kemudian minta Ibu bersalin untuk mengangkat bokongnya. Ibu bisa diangkat ya bokongnya. Letakkan bengkok di depan kepala pasien. Kemudian ambil kapas DTT. Itu kita pasang sarung tangan steril. Setelah tangan kanan menggunakan sarung tangan steril, kita ambil spet dan kita masukkan Aquades sebanyak 6-10 cc. Pastikan sebelum tangan kiri menggunakan handspoon, kita telah mendekatkan alat-alat ke dekat pasien. Kemudian lakukan vulva hygiene, yakni dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum sampai anus. Setelah itu kita ambil kateter urin, kemudian dipegang seperti ini, lumaskan pada gel. Kemudian minta Ibu untuk tidak mengejan dan tarik nafas panjang. Ibu, tarik nafas panjang ya, jangan mengejan. Masukkan sekitar 6-7 cm. Setelah itu, pastikan urin mengalir. Kemudian, jika sudah mengalir, pasangkan dengan urobag. Ya, urobagnya ini sudah sebelumnya disiapkan dan ditempatkan di sisi bed pasien. Kemudian, setelah urin dipastikan mengalir dengan baik, kita kunci kateter menggunakan Aquades yang telah dimasukkan ke spet tadi sebanyak kurang lebih 6-10 cc. Setelah itu lepas spet dan kita pastikan kateter ini tidak lepas kembali. Nah, setelah itu kita fiksasi di daerah paha pasien untuk meminimalisir terjadinya pergerakan. Setelah pemasangan kateter selesai, jangan lupa kita bereskan alat dan jangan lupa juga untuk memasukkan sarung tangan yang telah dipakai ke dalam bak klorin. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil refleks patella positif, frekuensi pernafasan 20 kali per menit, dan produksi urin 32 cc per jam, yang artinya pasien memenuhi syarat pemberian magnesium sulfat. Selanjutnya kita siapkan dosis awal pemberian MgSO4 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada MgSO4 konsentrasi 40%. Ini yang dimasukkan ke dalam spesimen cc-nya hanya 5 ml. Kemudian masukkan Aquades 5 ml juga dalam spet yang sama. Sehingga total semuanya itu 10 cc. Lakukan yang sama pada spet kedua. Setelah itu dekatkan alat, matikan infus.
kemudian lepas bagian jarum. Untuk dosis awal, masukkan MgSO4 sebanyak 20 cc langsung ke dalam vena melalui selang infus secara perlahan-lahan dengan durasi 1 cc per menit atau 1 strip per menit. Untuk opsi lain, kita bisa menggunakan shearing pump untuk memasukkan MgSO4. Nah, jangan lupa selalu amati reaksi pasien selama proses pemberian magnesium sulfat. Nah, selanjutnya untuk dosis rumatan ini kita masukkan 15 ml MgSO4 konsentrasi 40% ke dalam 500 ml ringer laktat. Matikan infus, kemudian ganti infus RL sebelumnya dengan infus RL 500 cc yang telah di-drip MgSO4. Kemudian kita atur kecepatan tetesan infus hingga 28 tetes per menit selama 6 jam. Apabila ibu mengalami eklamsi, maka dosis rumatannya diulang hingga 24 jam setelah persalinan atau kejang berakhir. Nah, jika kejang berulang setelah 15 menit, maka berikan 2 gram MgSO4 konsentrasi 40% atau setara dengan 5 ml MgSO4 secara IV perlahan selama 15-20 menit. Nah, bila setelah pemberian MgSO4 ulangan masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan pemberian diazepam 10 mg IV selama 2 menit. Nah, jangan lupa lakukan observasi ketat kesadaran pasien, TTV, refleks patella, jumlah urin, DJJ, tanda gawat janin, serta komplikasi lain. Awasi tanda-tanda keracunan atau intoksikasi MgSO4. Nah, jangan lupa juga tanda-tanda keracunan MgSO4 harus selalu dipantau. Bila terjadi keracunan MgSO4, segera hentikan pemberian MgSO4. Nah, bebaskan jalan nafas dan segera berikan kalsium glukona 10% sebanyak 10 ml bolus IV perlahan dalam waktu 10 menit sampai pernafasan kembali spontan. I get to musang